Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab biaya overhead pabrik departemenisasi BOP. Dan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lia Saputri dengan NIM 1952221140, Deftania Putri Apriska dengan NIM 1952221139, Diah Pujianti dengan NIM 1952221162. Di bab kali ini, biaya overhead pabrik departemenisasi BOP, kelompok kami akan menjelaskan yang pertama, departemenisasi biaya overhead pabrik, yang kedua, departemen produksi dan jasa, yang ketiga, BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen, yang keempat, langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik departemen, yang kelima, metode alokasi biaya dari departemen jasa pembantu ke departemen produksi, yang keenam, pembebanan biaya overhead pabrik ke departemen produksi, dan yang terakhir yang ketujuh, biaya overhead pabrik per departemen dan selisih biaya. Yang A, departemenisasi biaya overhead pabrik. Jadi, departemenisasi biaya overhead pabrik itu adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian atau segmen-segmen yang disebut departemen-departemen yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Tujuan dari departemenisasi overhead pabrik itu adalah yang pertama, pembebanan biaya yang lebih akurat. Setiap produk atau pesanan yang diproses melalui departemen produksi akan dibebani dengan biaya overhead pabrik, yaitu biaya overhead pabrik dibebankan atau BOP applied. Biaya tersebut didapat dari perkalian antara tarif yang ditentukan di muka atau anggaran dengan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Jadi, produk atau pesanan yang tidak melalui departemen tertentu tidak akan dibebani dengan biaya overhead pabrik. Dengan begitu, setiap produk atau pesanan akan dibebani biaya overhead pabrik sesuai dengan tahapan proses produksinya, sehingga biaya produksi per unit itu dapat ditentukan dengan lebih akurat. Yang kedua, pengendalian BOP. Departemenisasi biaya overhead pabrik memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis selisih biaya di setiap departemen dengan membandingkan antara BOP applied dengan BOP aktual. Selisih BOP di setiap departemen itu harus dicari penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab dengan menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, selisih biaya harus dapat diidentifikasi terhadap siapa yang bertanggung jawab atas departemen tersebut untuk kemudian dilakukan perbaikan. Selanjutnya yang B, departemen produksi dan jasa. Yang pertama, departemen produksi. Departemen produksi itu adalah departemen yang terlibat langsung dalam mengubah bentuk atau sifat dari bahan menjadi produk jadi. Sehingga faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis departemen produksi yang diperlukan untuk menetapkan tarif biaya overhead pabrik itu departemen yang akurat dan pengendalian biaya yang memadai. Yaitu yang pertama, adanya kesamaan operasional, proses, dan mesin-mesin yang digunakan setiap departemen. Yang kedua, lokasi dari operasional, proses pengelolaan, dan mesin yang digunakan. Yang ketiga, pembagian tanggung jawab atas proses produksi dan biaya yang terjadi. Yang keempat, hubungan antara sifat operasional terhadap aliran pengelolaan produk. Dan yang terakhir, jumlah departemen atau pusat biaya yang tepat. Contoh dari departemen yang ada di dalam pabrik itu ada pemotongan, penjahitan, perkaitan, pengepakan, pencampuran, pencetakan, pengalengan, pengecoran, pengecatan, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, yang kedua, departemen jasa. Departemen jasa atau pembantu adalah departemen yang memberikan layanan secara tidak langsung terhadap kegiatan proses produksi. Contoh dari departemen jasa atau pembantu yang ada di pabrik yaitu poliklinik atau medis, kafetaria, pemeliharaan, penanganan bahan, pemeriksaan, pembangkit listrik, personalia, pengamanan, quality control atau QC, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. Yang pertama, BOP langsung departemen. BOP langsung departemen itu adalah biaya yang diidentifikasi atau ditelusuri secara langsung pada departemen tertentu atau departemen produksi dan departemen pembantu lain. BOP langsung departemen itu adalah biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya perlengkapan pabrik, juga biaya perawatan dan pemeliharaan pabrik, dan biaya penyusutan peralatan pabrik.
Selanjutnya yang kedua, BOP tidak langsung departemen. BOP tidak langsung departemen itu adalah biaya yang tidak dapat diidentifikasi atau ditelusuri secara langsung pada departemen tertentu, atau biaya yang manfaatnya dapat dinikmati bersama secara langsung oleh beberapa departemen. BOP tidak langsung departemen itu adalah penyusutan gedung, pabrik, asuransi kebakaran, biaya listrik dan air, pajak bumi dan bangunan, biaya perbaikan gedung pabrik, sewa bangunan, biaya air dan telepon, dan lain-lain. Materi selanjutnya yakni langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik departemen. Itu terdiri dari 3, yakni yang pertama penyusunan anggaran biaya overhead pabrik atau BOP untuk setiap departemennya. Kemudian yang kedua merupakan alokasi biaya overhead pabrik atau BOP dari departemen jasa ke departemen produksi, dan yang terakhir adalah penentuan tarif biaya overhead pabrik BOP per departemen. Pertama, kita bahas dulu untuk penyusunan anggaran biaya overhead pabrik BOP untuk setiap departemen. Nah, dalam tarif biaya overhead pabrik dihitung dan dibebankan ke produk melalui departemen produksi, sebab suatu proses pengolahan dari bahan menjadi produk jadi dilakukan di departemen ini. Nah, untuk biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk tidak hanya yang terjadi di departemen produksi, tetapi juga biaya overhead pabrik di departemen jasa atau pembantu. Kemudian yang kedua adalah alokasi biaya overhead pabrik atau BOP dari departemen jasa ke departemen produksi. Setelah menentukan anggaran BOP di setiap departemen, langkah berikutnya adalah mendistribusikan atau mengalokasikan BOP departemen jasa ke BOP departemen produksi. Hal ini dilakukan karena penentuan tarif biaya overhead pabrik hanya dilakukan di departemen produksi sebagai departemen yang memproses langsung produk atau pesanan pelanggan. Yang ketiga merupakan penentuan tarif biaya overhead pabrik atau BOP per departemen. Setelah BOP departemen jasa atau pembantu dialokasikan ke departemen produksi, besarnya anggaran BOP yang ada di setiap departemen produksi terdiri dari BOP di departemen produksi ditambah biaya yang berasal dari alokasi BOP dari departemen jasa atau pembantu. Selanjutnya merupakan metode alokasi biaya dari departemen jasa atau pembantu ke departemen produksi. Metode langsung. Metode langsung sendiri merupakan metode pengalokasian biaya yang dilakukan secara langsung dari departemen jasa ke departemen produksi yang menerima manfaatnya tanpa melihat ada atau tidaknya departemen jasa atau pembantu lain yang menerima manfaat dari departemen jasa ini. Kemudian di sini kami lampirkan informasi biaya di masing-masing departemen dengan dasar alokasi yang digunakan. Contohnya, departemen sendiri terdapat penggilingan, pencampuran, pengepakan, listrik, umum, pabrik. Kemudian ada BOP sebelum alokasi. Silahkan dilihat sendiri untuk nominalnya. Kemudian terdapat departemen listrik, KWH, dan departemen umum pabrik atau jumlah karyawan. Ini merupakan jasa yang disediakan oleh pabrik itu masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan informasi dari tabel sebelumnya itu alokasi biaya dari departemen jasa pembantu ke departemen produksi dengan metode langsung, maka dapat dibuat tabelnya seperti ini. Keterangannya, BOP sebelum alokasi jumlah biaya sebesar 134, kemudian departemen produksi berupa 3, yakni penggilingan, pencampuran, dan pengepakan. Kemudian terdapat departemen jasa yang berupa listrik dan umum pabrik. Kemudian untuk nominalnya dapat dilihat seperti tabel ya. Selanjutnya, metode bertahap atau bertingkat. Dalam metode bertahap, pengalokasian biaya dari departemen jasa pembantu ke departemen produksi dengan asumsi bahwa biaya departemen pembantu dialokasikan secara bertahap menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya oleh kebijakan perusahaan.
Nah, untuk contoh tabelnya ini dia. Departemen sendiri dibagi menjadi pemotongan, pembentukan, penyelesaian, desain produk, dan umum pabrik. Kemudian untuk BOP-nya sebelum alokasi, untuk jasa disediakannya berupa desain produk dan umum pabrik. Desain produknya sendiri itu merupakan jumlah produknya, untuk umum pabriknya itu jumlah karyawannya. Untuk nominal dapat dilihat seperti tabel contoh yang telah kami sajikan. Langsung saja di sini setelah tabel tersebut kita buat tabel lagi seperti ini dengan keterangan BOP sebelum alokasi, departemen umum pabrik, kemudian departemen desain pabrik, kemudian BOP setelah alokasi. Terdapat jumlah biaya, itu besarnya biaya yang dikeluarkan, kemudian departemen produksi terbagi menjadi pemotongan, pembentukan, penyelesaian. Nominalnya dapat dilihat sendiri. Kemudian untuk departemen jasa terbagi menjadi dua, yakni desain produk dan umum pabrik. Oke. Yang selanjutnya merupakan metode simultan atau aljabar. Merupakan metode pengalokasian biaya dari departemen jasa pembantu ke departemen produksi dan departemen pembantu lain dengan asumsi bahwa biaya yang dialokasikan ke departemen lain atau departemen produksi dan departemen pembantu lain merupakan biaya yang telah menerima alokasi dari departemen pembantu lainnya. Contoh tabelnya hampir sama. Dengan departemen dibagi menjadi pencampuran, percetakan, listrik, dan pemeliharaan. Untuk BOP-nya sebelum alokasi, untuk jasa disediakannya berupa listrik per KWH dan pemeliharaan per jumlah karyawannya. Nominalnya dapat dilihat ya. Selanjutnya kita buat tabel pembulatannya berupa keterangannya tersendiri. Ada BOP sebelum alokasi, kemudian departemen umum pabrik, kemudian departemen desain pabrik, dan BOP setelah alokasi. Untuk departemen produknya sendiri terdapat pencampuran dan pencetakan. Kemudian untuk departemen jasa dibagi menjadi listrik dan pemeliharaan. Untuk nominalnya dapat disimak. Selanjutnya, pembebanan biaya overhead pabrik ke departemen produksi. Pada akhir periode atau saat pesanan selesai, biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam produk atau pesanan. Untuk sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, BOP ditambahkan ke kartu biaya pesanan. BOP yang dibebankan ke produk atau pesanan adalah BOP applied yang diperoleh dari tarif BOP pada kapasitas sesungguhnya. Kemudian, biaya overhead pabrik per departemen dan selisih biaya. Pada akhir periode akuntansi, BOP aktual direkapitulasi dengan cara yang sama seperti perhitungan tarif biaya di awal periode. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyusun ikhtisar BOP aktual ke dalam biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Kemudian yang kedua, mengalokasi BOP aktual tidak langsung departemen ke masing-masing departemen. Yang ketiga, mengalokasi BOP aktual departemen jasa ke BOP aktual departemen produksi. Yang terakhir, menjumlahkan BOP aktual untuk masing-masing departemen produksi. Untuk tujuan pengendalian biaya, BOP applied dan BOP aktual di masing-masing departemen produksi diperbandingkan. Perbandingan ini dilakukan agar dapat diketahui apabila terdapat selisih, baik itu lebih dibebankan atau over applied maupun kurang dibebankan atau under applied. Nah, berikut ini adalah informasi PT Samudra Keramik terkait BOP applied dan BOP aktual pada masing-masing departemen. BOP applied pada departemen pencampuran sebesar 40.240, departemen pencetakan sebesar 34.624. Kemudian BOP aktual departemen pencampuran sebesar 40.325 dan departemen pencetakan sebesar 34.549. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui terdapat selisih BOP yang kurang dibebankan sebesar 85 di departemen pencampuran, sementara di departemen pencetakan terdapat selisih BOP yang lebih dibebankan sebesar 75. Nah, berikut ini adalah perhitungan lengkap terkait selisih BOP tersebut. Pada departemen pencampuran, BOP applied sebesar 40.240 dan BOP aktual sebesar 40.325. Selisih BOP-nya adalah 85 kurang dibebankan. Kemudian departemen pencetakan, BOP applied sebesar 34.624 dan BOP aktual sebesar 34.549. Selisih BOP-nya adalah 75 lebih dibebankan.
Selanjutnya adalah ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat selisih BOP di masing-masing departemen produksi tersebut. Nama akun dan keterangan. Yang pertama adalah mencatat selisih BOP di Departemen Pencampuran. BOP applied tercatat sebagai debit sebesar 40.240. Selisih BOP tercatat sebagai debit sebesar 85 dan BOP aktual tercatat sebagai kredit sebesar 40.325. Kemudian mencatat selisih BOP di Departemen Pencetakan. BOP applied tercatat sebagai debit sebesar 34.620, BOP aktual tercatat sebagai kredit sebesar 34.549. Selisih BOP adalah 75. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.